Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan masyarakat sekalian, perkenalkan nama saya Haryo Megatsari, SKM MKes. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi mengenai aspek perilaku dan komunikasi kesehatan pada pencegahan wabah COVID-19. Secara umum, kita akan mendiskusikan 3 hal ini. Yang pertama yaitu aspek perilaku pencegahan COVID-19, kemudian komunikasi kesehatan pencegahan COVID-19, dan yang ketiga adalah peran serta masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan wabah COVID-19 ini kita bisa mengantisipasinya atau mencegahnya melalui perilaku yang baik. Oleh karena itu, yang pertama yang akan kita diskusikan adalah aspek perilaku pencegahan COVID-19. Di kesempatan kali ini, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mendiskusikan apa itu perilaku. Kemudian, apa saja komponen yang ada di perilaku tersebut. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan perilaku pencegahan COVID-19? Dan yang terakhir adalah apa saja perilaku pencegahan COVID-19 itu sendiri. Yang pertama, kalau kita ingin membahas mengenai aspek perilaku sendiri, ada banyak referensi yang bisa kita rujuk. Yang pertama, secara umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Kemudian, Profesor Noto Atmojo menyebutkan bahwa mendefinisikan perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, yang disebut sebagai perilaku sendiri adalah suatu tindakan, suatu aktivitas yang mana aktivitas atau tindakan ini adalah suatu reaksi terhadap suatu rangsangan dan dapat diamati secara langsung maupun yang tidak langsung dari pihak luar. Komponen pembentuk perilaku sendiri secara umum kita bisa melihatnya dari 4 hal. Yang pertama adalah knowledge, yaitu aspek pengetahuan dari seseorang. Kemudian attitude, yaitu adalah aspek sikap. Kemudian practice, tindakan, dan behavior, yaitu perilaku itu sendiri. Jika kita mencermati komponen-komponen pembentuk perilaku ini, kita bisa memahami bahwa yang pertama yang harus ditingkatkan supaya perilaku seseorang itu baik, tentu dari pengetahuannya. Pengetahuan seseorang tentang suatu hal itu harus cukup, sehingga ketika pengetahuan seseorang itu cukup, dia akan mempunyai sikap yang positif terhadap suatu hal tersebut, dan kemudian setelah seseorang itu mempunyai sikap yang positif, maka dia bisa melakukan satu tindakan yang benar dan akan menjadikan suatu perilaku yang baik. Perbedaan mendasar antara tindakan dan perilaku, bahwa tindakan ini sifatnya adalah sementara, tetapi kalau perilaku sifatnya adalah sudah menetap. Kita akan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana dalam konteks COVID-19 pada slide-slide berikutnya. Kita akan coba masuk sekarang tentang perilaku pencegahan COVID-19 ini sendiri. Ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan. Iman, aman, dan imun. Masing-masing dimensi ini
Kami merujuknya dari Satgas COVID-19 tingkat nasional. Sudah ada dokumen yang berjudul Dokumen Perubahan Perilaku pada masa pandemi COVID-19, dan ada dijelaskan mengenai dimensi-dimensi terkait dengan perilaku pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah iman. Dalam masa pandemi ini, kita harus tetap berpikiran positif, kita harus tetap mempunyai kepercayaan yang kuat, sehingga dalam konteks ini, iman artinya adalah masyarakat tetap menggantungkan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu ini diaplikasikan antara lain dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimensi iman ini cukup strategis, karena dengan adanya dimensi iman ini, manusia akan tetap mempunyai optimisme serta dapat menumbuhkan sifat positive thinking, serta harapannya nanti dapat berdampak pada tindakan dan perilaku yang real dilakukan di masyarakat. Jadi dimensi iman ini cukup penting dan strategis bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sendiri. Dimensi yang berikutnya adalah aman. Aman dalam hal ini adalah patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang sering dikenal dengan istilah 3M, yaitu memakai masker, kemudian yang kedua menjaga jarak dan menghindari kerumunan, yang ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun. Perilaku aman ini harus diterapkan pada semua situasi, pada semua kesempatan, dan pada semua aspek lini kehidupan. Sehingga aman ini konteksnya adalah bagaimana setiap individu melindungi dirinya sendiri sehingga bisa aman dari virus COVID-19 ini itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, dimensi yang terakhir adalah imun. Imun dalam hal ini tentu perilaku-perilaku yang terkait dengan meningkatkan imunitas. Antara lain, istirahat yang cukup, olahraga teratur, tidak panik, kemudian bergembira, dan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Hal-hal ini bisa meningkatkan imun, serta harapannya ketika imun meningkat, virus COVID-19 ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi 3 dimensi yang perlu diperhatikan adalah iman, aman, dan imun terkait dengan perilaku pencegahan COVID-19. Yang berikutnya yang akan kita diskusikan adalah komunikasi kesehatan pencegahan COVID-19. Ada 3 hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama, konsep pesan. Kita dalam menyampaikan pesan-pesan tentang COVID-19 harus ada keseimbangan. Jangan sampai kita terlalu abai, tetapi jangan juga kita terlalu takut. Misalnya kalau kita berbicara pesan yang terlalu abai, tidak apa-apa. COVID-19 itu adalah suatu hal yang biasa, bisa sembuh dengan sendirinya. Kita tidak perlu protokol kesehatan yang ketat. Itu terlalu abai. Atau terlalu takut yang berlebihan. Misalnya saja pesan-pesannya kemudian menakut-nakuti bahwa virus bisa masuk melalui udara. Atau hal-hal yang sifatnya belum terbukti secara ilmiah dan valid. Ini adalah keseimbangan. Kita harus bisa
menciptakan pesan yang seimbang antara tidak terlalu abai atau tidak terlalu takut. Kita akan lihat yang berikutnya setelah konsep pesan, kita akan lihat juga bagaimana kelompok sasaran serta pesan kunci nasional. Jika kita mencermati bagaimana konsep dasar dari komunikasi sendiri, kita harus memperhatikan bahwa di sini ada dimensi-dimensi komunikator, kemudian ada dimensi media, kemudian ada pesan, serta ada komunikan. Yang akan kita banyak ulas itu adalah pada aspek pesan. Ya, yang akan kita banyak ulas itu adalah aspek pesan di sini. Jadi kalau kita cermati tentang konsep dasar komunikasi sendiri, bagaimana seorang komunikator menyampaikan suatu pesan melalui media tertentu yang disampaikan kepada komunikan. Ini adalah konsep dasar dari komunikasi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana konsep komunikasi pencegahan COVID ini sendiri. Seperti yang saya utarakan di awal, bahwa kalau kita menyampaikan pesan, kita harus yang seimbang. Bagaimana persepsi terhadap ancaman, kerawanan atau keganasan wabah, kemudian persepsi efikasi, respon dari situasi pandemi ini sendiri. Ketika persepsi terhadap ancaman ini tidak, artinya itu abai, gitu ya, maka dia akan tidak peduli. Ya, ini artinya abai, yang seperti saya sampaikan tadi, abai. Kemudian dia akan menolak pesan apapun yang disampaikan oleh siapapun. Ya. Nah, makanya ketika kita menyusun pesan, kita harus hati-hati dan seimbang. Kemudian bagaimana persepsi efikasi atau persepsi kesembuhan. Kalau ada orang yang kemudian terlalu takut, jadi pada suatu titik tertentu yang pesan tersebut, orang tersebut tidak mempercayai atau terlalu takut sehingga dia tidak percaya bahwa COVID-19 ini bisa sembuh, maka itu juga terlalu berlebihan. Ya, ketika dia tidak merasa bahwa COVID-19 ini bisa sembuh, maka dia ada rasa takut dan kemudian berujung pada penolakan pesan. Yang tepat itu adalah seimbang. Jadi dia menyadari bahwa ada ancaman, tapi dia juga memahami pesan ini juga dikonstruksi atau dibentuk bahwa tetap ada optimisme bahwa ini bisa sembuh. Maka bisa menumbuhkan kontrol diri sehingga pesan itu dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu merumuskan suatu pesan yang tepat terhadap masyarakat luas. Oleh karenanya, pesan kunci atau utama dalam pencegahan COVID-19 ini adalah 3M, yaitu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, serta jaga jarak. Ini tentu disesuaikan dengan konteks komunikan yang kita hadapi. Bagaimana kita memformulasi atau merumuskan pesan-pesan kunci ini kepada sekelompok masyarakat yang mungkin masih belum percaya atau mungkin terlalu takut. Seperti yang tadi di slide sebelumnya. Ada kondisi-kondisi bahwa orang yang terlalu abai dan ada juga kondisi-kondisi di mana orang terlalu takut. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengoptimalkan peran serta masyarakat itu sendiri. Kita mencoba untuk melihat bagaimana konsep dasar dari peran serta masyarakat. Secara umum, kalau kita mencermati konsep peran serta masyarakat adalah ikut terlibatnya komponen-komponen yang ada di suatu komunitas terhadap suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu tujuan tertentu dalam komunitas tersebut.
Sehingga konsep dasar dari peran serta masyarakat ini adalah bagaimana elemen-elemen atau kelompok-kelompok yang ada di suatu komunitas itu mempunyai aktivitas bersama, mempunyai kegiatan bersama, sehingga ada sinergisme untuk suatu permasalahan atau untuk suatu tujuan tertentu. Keterlibatan komponen masyarakat dalam konsep peran serta masyarakat ini menjadi penting karena dengan adanya keterlibatan, maka komponen masyarakat yang ada di komunitas tersebut dapat menunjukkan tindakan dan aksi nyata dalam menyelesaikan permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari komunitas tersebut. Yang berikutnya, bagaimana peran serta masyarakat ini di masa pandemi? Paling tidak, kita bisa mengidentifikasi ada 3 hal yang menjadi penting di masa pandemi COVID-19 ini sendiri. Yang pertama, dengan adanya konsep peran serta masyarakat, diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19. Bagaimana bentuknya? Adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan wilayahnya. Protokol kesehatan yang ketat ini akan bisa diberlakukan ketika peran serta masyarakat di wilayah tersebut aktif dan cukup partisipatif. Ketika protokol kesehatan ini sifatnya adalah hanya ritual saja atau gugur kewajiban saja tanpa mengindahkan konsep peran serta masyarakat, maka besar kemungkinan COVID-19 masih bisa menyebar di wilayah tersebut. Oleh karenanya, peran serta masyarakat ini menjadi penting dalam konteks penerapan protokol kesehatan di suatu wilayah komunitas. Ketika peran serta masyarakat ini tidak ada, maka akan sulit protokol kesehatan itu ditegakkan. Yang berikutnya, peran serta masyarakat juga dapat menghilangkan stigma. Permasalahan stigma ini paling tidak dialami oleh penderita, keluarga penderita, tenaga kesehatan, serta keluarga tenaga kesehatan. Ini sekali lagi karena masih minimnya atau masih rendahnya pemahaman tentang COVID-19 ini sendiri. Maka masih berkembang stigma di masyarakat pada 4 kelompok ini. Maka peran serta masyarakat diharapkan dapat membantu menghilangkan stigma pada 4 kelompok masyarakat ini. Dengan adanya peran serta masyarakat, di sana juga bisa melakukan edukasi, di sana juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mana memprioritaskan atau justru melindungi ya, penderita, keluarga penderita, tenaga kesehatan, dan keluarga tenaga kesehatan. Sehingga dengan adanya peran serta masyarakat, stigma yang berkembang di masyarakat itu sendiri menjadi hilang, dan 4 kelompok ini tetap bisa diterima di masyarakat dengan baik. Kami pribadi masih melihat, baik secara tidak langsung melalui media-media televisi atau media internet, maupun melihat secara langsung bagaimana stigma masih berkembang di masyarakat pada 4 golongan ini. Sehingga harapannya ketika peran serta masyarakat ini diaktifkan, 4 golongan ini bisa menjadi lebih baik. Yang terakhir, peran serta masyarakat di masa pandemi tentu mendukung secara komprehensif
kepada penderita dan keluarga penderita. Komprehensif menjadi kunci di konsep ini, artinya komprehensif adalah dukungan finansial, dukungan sosial, dukungan spiritual, maupun dukungan mental. Ini supaya komprehensif. Karena yang namanya penderita dan keluarga penderita, mereka harus melakukan isolasi mandiri. Dukungan-dukungan finansial, kita bisa, peran serta masyarakat bisa memberikan sedikit bantuan uang kepada golongan-golongan ini, karena mereka tidak bisa keluar rumah dan harus isolasi mandiri. Dukungan sosial tentu jangan sampai penderita dan keluarga penderita ini dijauhi, tetap melakukan pendekatan-pendekatan melalui virtual. Misalnya mensupport mereka dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual melalui WhatsApp group misalnya. Menghibur mereka melalui WhatsApp group. Misalnya seperti itu. Kemudian dukungan secara spiritual tentu sebagai masyarakat beragama kita harus mendoakan. Ya, kita harus mendoakan mereka supaya mereka bisa kuat mentalnya, kemudian mereka bisa melalui permasalahan ini, melalui isolasi mandiri ini dengan baik dan bisa sehat kembali seperti sedia kala. Demikian beberapa hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan aspek perilaku dan komunikasi kesehatan selama COVID-19. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.